Ada satu perkataan, ya, kita tahu bahwa ada 7 perkataan Yesus di kayu salib, tapi perkataan ini yang sangat menggetarkan sekali. Dia menjerit, dia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pergumulan dan penderitaan yang kita alami di dalam kehidupan ini, saya percaya mempunyai daya goncang yang sangat kuat, daya goncang yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah ketika kita kehilangan atau kita ditinggalkan. Saya tidak tahu apakah Anda pernah merasakan kehilangan dari orang-orang yang Anda sangat cintai. Tahun 89 saya pernah kehilangan orang yang sangat saya cintai. Orang yang sangat menjadi tumpuan dalam hidup kami, yaitu papi saya sendiri. Dia meninggal terkena jantung, dia berangkat dari rumah, kita masih dadah-dadahan, biasa begitu, dah papi dan semua. Dia pergi, lalu siang kira-kira pukul 3, ada telepon dari rumah sakit. Katanya Pak Huta Barat sakit. Dan setelah sampai, kita menghadapi mayat yang sudah ditutup dengan kain kafan. Ibu saya menjerit sejadi-jadinya. Rumah sakit seperti begitu ramai bergema dengan jeritan tangisan yang luar biasa. Dia sampai berguling-guling di lantai. Saya hanya diam dan menangis mengeluarkan air mata yang tidak bisa terbendung. Lalu datang keluarga saya yang lain, mereka juga menjerit. Wah, itu seperti sebuah keadaan yang sangat-sangat menyedihkan. Kemungkinan pun Anda pernah mengalami hal yang sama. Anda bisakah merasakan hal itu? Itu bisa membuat kita tergoncang. Itu bisa membuat kita merasa begitu sangat-sangat ketakutan. Nah, dalam keadaan seperti itu, ada pertanyaan, di manakah Tuhan? Sama seperti Yesus juga. Saya percaya teriakannya ini bukan teriakan sandiwara. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Kok lucu ya Tuhan berteriak seperti itu? Dia kan Tuhan. Jangan lupa dia juga manusia 100% yang bisa mengalami kesakitan, yang bisa mengalami ketakutan, lapar, haus, dan seterusnya bisa dia alami. Dan kalau dia menjerit seperti itu, jeritan sebenarnya sesungguhnya dia mengharapkan Bapa bisa menolong dia. Tapi pada akhirnya Tuhan lebih memilih untuk taat karena diakhiri dengan kalimat, kuserahkan nyawaku. Ini juga yang tentu kita alami, bagaimana kita tergoncang dan kita bertanya, di manakah Engkau Tuhan? Kita akan lihat dalam Mazmur pasal 22. Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Itu judul perikopnya. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam tidak ada, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu, dan seterusnya kita bisa baca di rumah. Saudara, kita kenal siapa Daud. Mengapa saya membawa kita pada peristiwa Daud? Karena Daud itu orang yang sangat berkenan di hati Allah. Ada di hati Allah. A man after my own heart, kata Tuhan. Seorang pria yang ada di hatiku. Artinya Daud itu begitu melekat di hati Tuhan.
Tapi jangan Anda pikir Daud itu tidak mengalami peristiwa-peristiwa di mana dia mengalami ketakutan, goncangan yang teramat hebat. Ketika dia dikejar-kejar oleh Saul, dia melarikan diri sampai di Gua Adulam. Dia melarikan diri sampai ke Gat. Lalu dia ketakutan karena dia dibawa kepada Raja Akhis. Akhirnya dia berpura-pura gila. Dia menoreh-norehkan sesuatu di pintu begitu seperti orang gila, dan membiarkan air liurnya ngiler gitu, meleleh di janggutnya, meleleh gitu, seperti orang gila. Lalu raja itu berkata, "Mengapa kamu bawa orang gila ini? Apakah aku kekurangan melihat orang gila?" Akhirnya Daud dilepaskan. Tapi sebenarnya Daud melakukan itu karena ketakutan yang teramat hebat. Dia berteriak, "Ya Allahku, di manakah Engkau?" Apa sesungguhnya Daud begitu mengalami ketakutan yang teramat hebat. Di ayat 3 berkata, "Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi Engkau tidak menjawab. Pada waktu malam, aku juga tidak tenang." Daud diizinkan Tuhan melewati situasi yang teramat menakutkan. Di manakah Tuhan? Next, kita akan lihat. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, mengapa Engkau meninggalkan aku? Itu pula lah seruan Mazmur, seruan Daud. "Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Bukankah ini juga sebuah seruan kita orang-orang beriman? Di manakah Tuhan ketika aku berseru minta tolong? Kemarin saya sempat sampaikan khotbah firman Tuhan tentang apa maksud Allah diam. Tokoh-tokoh Alkitab yang tercatat namanya di dalam Alkitab sebagai history maker, pembuat sejarah di dalam iman mereka kepada Tuhan, mereka mengalami saat-saat di mana Allah diam. Saya percaya mereka berseru minta tolong, saya percaya mereka berteriak-teriak minta tolong, tapi Allah diam dalam kurun waktu yang cukup panjang. Where is God? Where is hurt? Di mana Tuhan ketika aku menderita? Orang biasanya kalau dalam keadaan tenang, dalam keadaan damai, semuanya oke, nggak ada pertanyaan ini. Where is God? Biasanya orang-orang yang dalam penderitaan, masuk lembah kelam, melewati jalan-jalan sukar lah yang berteriak seperti ini, "Where is God? When is heart?" Begitu kerasnya daya goncang penderitaan bagi hidup orang beriman, sehingga sebagian orang terjungkal dalam perjalanan iman mereka. Mereka gagal menghayati apa yang menjadi Tuhan lewat keadaan itu di mana Allah diam. Di manakah sesungguhnya Tuhan di tengah segala pergumulan dan ketakutan kita? Next. Saya mulai dari kisah seorang penginjil besar, sahabat dari seorang penginjil Billy Graham, seorang pengkhotbah terbesar sepanjang abad, yang menurut pengamatan tidak ada pengkhotbah yang bisa menandingi Billy Graham. Ini rekan sekerjanya, Charles Templeton. Akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Farewell to God. Dia menulis buku Farewell to God. Dia berkata, "My reason for rejecting the Christian faith," alasanku meninggalkan imanku kepada Tuhan,
Apa alasannya? Dia penginjil besar yang sampai digelari super religion super salesman. Seorang yang sangat luar biasa dalam menyampaikan tentang Injil Kristus. Banyak orang bertobat, tapi pada akhirnya dia memilih meninggalkan Tuhan dan dia berkata farewell to God. Apa alasan dia meninggalkan Tuhan sampai akhir hayatnya? Next, kita akan lihat. Sekali waktu dia melihat gambar, ada seorang wanita yang menggendong anak dalam keadaan sakit, dalam keadaan kelaparan, menderita teramat hebat. Dan pada akhirnya anak itu, bayi itu mati. Dalam pelukannya, dalam dekapannya, ibu ini menjerit sambil menatap ke langit. Lalu Templeton berkata dalam hatinya, where is God? Di mana Tuhan? Di saat orang sangat membutuhkan, hanya membutuhkan hujan turun saja, Allah tidak menurunkan hujan. Bukankah Allah yang mengendalikan semuanya? Kalau Allah itu ada, mengapa dibiarkannya sampai peristiwa ini? Dan akhirnya dia memutuskan untuk meninggalkan Tuhan. Walau di penghujung hidupnya dia sempat didatangi oleh seorang dari gereja, seorang aktivis, dan bertanya, Pak Charles, apa yang kau ketahui tentang Yesus? Sambil mata berkaca-kaca dan bicara sangat terbata-bata, dia berkata, Yesus itu orang kudus. Aku mendapatkan banyak pelajaran dari Yesus, dan dia orang tersuci sepanjang zaman. Tapi sudahlah, dia berhenti sampai di situ dan dia tidak mau berkata-kata lagi. Saudara, ini sesuatu yang tidak mudah. Tidak ada teolog yang bisa menjawab tentang penderitaan. Semakin dia berusaha menjawab, semakin dia akan mendapatkan pertanyaan-pertanyaan baru yang sulit untuk terjawab. Where is God? Katanya Allah itu kasih, katanya Allah itu penuh dengan perhatian. Lalu di mana Allah ketika aku menjerit minta tolong dan sungguh-sungguh aku hanya mengharapkan Tuhan? Tuhan diam. Saya berusaha memakai pikiran saya begini. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa ada sebab. Sebab akibat. Oke. Kalau saya menderita, bisa saja karena perbuatan saya, tindakan saya, keputusan saya yang salah. Oke. Tapi ada keputusan saya yang baik, tindakan saya yang baik, tapi saya juga menderita, mengalami kegagalan, kebangkrutan. Nggak akan bisa terjawab. Kalau saya berkata bagaimana dengan orang-orang di Afrika yang sekian lama terus ada dalam penderitaan, dan kapan mereka pernah mengalami hidup di dalam kewajaran sajalah, nggak usah makmur, nggak usah sampai kelaparan, kekurangan, dalam kewajaran saja. Oh, mungkin orang itu pernah melakukan satu kesalahan, mungkin nenek moyang mereka, mungkin ada sesuatu yang mereka perbuat sehingga mereka kena kutuk dan sebagainya. Oke, tapi apakah Allah yang penuh kasih itu membiarkan mereka dalam kutuk yang tidak tercabut-cabut? Siapa yang bisa menjawab ini? Saya belajar teologi penderitaan, dan itu pun tidak memberikan jawaban yang memadai. Kita hanya bisa menjawab begini, biarlah kehendak Tuhan yang jadi, karena semua yang diizinkan pasti yang terbaik. Kata lu. Apa
Apakah kalau sudah begini Charles Templeton, seorang yang begitu energik, begitu luar biasa, begitu memiliki daya dorong yang kuat bagi pemberitaan Injil, dia harus meninggalkan Tuhan? Dan saya percaya Anda pasti akan mengalami banyak, melihat kejadian-kejadian yang sulit terjawab. Where is God? Next slide, kita akan lihat. Saudara, perhatikan baik-baik. Allah itu adalah Allah yang peduli, Allah yang penuh kasih, dan Allah yang pasti tidak akan pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Katakan amin. Boleh lebih kuat, katakan amin. Nah, itu sebabnya dikatakan di sini, aku di sini di tengah penderitaanmu, di atas kayu salib. Sesungguhnya bukan hanya ada pertanyaan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dengar baik-baik, tetapi juga ada jawaban yang Tuhan berikan. Aku di sini di tengah penderitaanmu. Bukankah kayu salib adalah sebuah tanda kepedulian Allah terhadap manusia? Jeritan Tuhan sebagai pertanyaan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sekaligus juga menjadi jawaban bagi kita untuk kita dibebaskan dari penderitaan kekal. Kalau Tuhan tidak mati, kalau Tuhan tidak memberikan dirinya untuk menjadi tebusan bagi kita, maka kita ini semua adalah orang-orang yang binasa. Orang-orang yang pasti akan binasa. Makanya mungkin ini pun sebagai penghiburan saja yang tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Seberapa lama sih penderitaan kita di dunia ini? Seberapa lama? Dan saya mau tanya, siapa orang di dunia ini yang tidak pernah mengalami penderitaan? Karena penderitaan itu juga menjadi cara Tuhan untuk membuat kita berbalik dari jalan yang salah. Penderitaan itu juga membuat otot-otot rohani kita menjadi kuat. Penderitaan itu juga membuat pengharapan kita semakin teguh di dalam Tuhan. Tuhan mengizinkan penderitaan. Daud, orang yang dikatakan ada di hatiku, pun diizinkan Tuhan sampai pura-pura gila. Dia biarkan air liurnya meleleh ke janggutnya. Saya tahu itu dalam keadaan Daud mengalami tingkat yang ketakutan teramat hebat. Itulah yang membuat Daud berkenan di hati Tuhan. Saya nggak tahu penderitaan apa yang kau alami, sehingga engkau berteriak, di manakah engkau Tuhan? Saya hanya mau mengatakan kepada kita, Tuhan menanggung penderitaan yang teramat hebat. Teramat hebat. Kemarin saya membuat dekorasi yang sederhana ini. Ini karya saya sendiri. Sambil saya merenung tentang salib Kristus. Saya kerjain, saya lihat dari jauh, saya dekati. Betapa Tuhan teramat menderita. Penderitaan yang teramat hebat. Sampai saya ngebayangin ya. Mungkin gak tepat juga. Saya taruh ini. Saya lambangkan sebagai paku yang menancap di tangan Yesus. Pak! Dia menjerit kesakitan. Bukankah penderitaan itu menanggung semua penderitaan kita?
Penderitaan yang harus kita takuti adalah penderitaan kekal, bukan penderitaan di dunia ini. Sehebat apapun penderitaanmu, dengar, itu tidak seberapa dibandingkan kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Apalah arti hidup 70-80 tahun dibanding Tuhan memberikan kepada kita kehidupan yang kekal itu. Makanya saya sudah khotbahkan, jangan anggap sebuah pergumulan yang berat tentang apapun yang menjadi kebutuhan lahiriamu. Soal makan, minum, jodoh, soal masa depan, soal punya rumah, punya ini dan sebagainya, itu bukan pergumulan yang berat. Pergumulan yang paling berat adalah bagaimana kita hidup menyenangkan hati Tuhan sampai mengakhirinya dan Dia berkata, aku mengenal Engkau hambaku yang baik dan setia. Itu yang harus menjadi perjuangan kita. Dan saya kenal banyak ada orang-orang yang berani meninggalkan Tuhan hanya karena perkara-perkara itu. Saya ngomong gini karena saya sudah melihat dengan mata kepalaku sendiri. Demi pekerjaan tinggalkan Tuhan, demi jodoh tinggalkan Tuhan. Saudaraku sendiri, saudaraku itu seorang sarjana teologi, pendeta, pembantu, aktif di satu gereja menjadi pelayan yang full heart, ya, full timer. Tapi akhirnya ketika dia berjumpa dengan duda yang sedikit punya duit, ya punya duit lah, katakan begitulah, dia tinggalkan Tuhan. Mungkin kamu bilang saya sih enggak, Pak. Saya enggak. Karena kamu belum mengalaminya. Saya berani pastikan yang bilang tidak adalah mereka yang sungguh-sungguh sudah menjadikan Yesus segala-galanya. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada sesuatu yang penting kecuali Tuhan. Sudah itu saja. Kalau masih ada kesenangan-kesenangan kita akan dunia ini, ada sebuah kebanggaan-kebanggaan kita akan dunia ini, percayalah, Yesus masih bisa dicampakkan. Makanya perjuangan untuk mengakhiri sampai kita menjadi sahabat Yesus, dikenal Tuhan, setia, itu gak gampang. Kalau kamu didatangin misalkan seorang anak orang kaya, dia tidak seiman dengan kita. Kaya, anak orang yang baru di negeri ini. Lalu dia berkata, would you marry me? Maukah kau menikah denganku? Pendetaku bilang tidak bisa. Dan aku menolak. Saya nggak yakin. Ini kan direkam doang ya, saya bisa edit ya. Kalau seandainya, ini kan seandainya Raffi Ahmad, istrinya mati, dia jadi duda, tiba-tiba dia datang sama kamu, maukah kau menikah denganku? Kau bilang tidak? Tak yakin aku. Enggak, coba kamu bayangkan saja dengan hal-hal begituan. Sejauh mana sebenarnya imanmu sudah atau belum? Susah deh, susah. Makanya saya selalu setiap hari berkeputusan untuk menjadikan Tuhan yang termulia. Sampai kadang-kadang Bella bilang begini, aku gak mau tidur
gereja sama papi mami ribut. Pagi-pagi udah nyanyi tuh. Ntar lagi nyanyi lagi. Cuman doa terus. Istri saya juga sama. Pusing lihat kamu gitu-gitu doang. Lama-lama gila lu kau kayak begitu. Dan saya sudah dalam Tuhan. Tiap hari saya hanya memuji Tuhan, menyembah Tuhan dalam hadiratnya. Hari saya hanya baca firman Tuhan, dengar khotbah setiap hari. Ini sekarang puasa yang saya nggak ngitung hari. Kalau teman-teman muslim ya, yang ke-15 kali apa, ke-16. Dan saya ikutin sampai hari ini. Kalau secara apa belum ada yang batal. Kecuali minggu kemarin saya lupa. Habis ibadah, siang-siang tiba-tiba saya dikasih kue ulang tahun isi Kristian. Saya makan aja. Udah mau habis, aku puasa loh. Sampai ke sini. Saya lupa. Tapi ada hari-hari di mana saya buka puasa itu sampai jam 9, setengah 9. Setiap hari. Dan badan ini sudah nggak bilang lapar, haus. Dengan badan ini akan ngikut apa yang sebenarnya kita sudah biasakan setiap hari. Ini Ibu Gembala aja kadang-kadang, Pak, bukalah. Belum. Kemarin Bu Gembala kan jualannya laku. Lalu saya dibawa ke Fontaine. Saya sekarang nih keluarin mobil aja, jalan di Singamangara aja tuh kayak jalan-jalan jauh gitu loh. Karena nggak pernah kemana-mana. Kayak jalan jauh. Tapi saya nggak bohong ya. Dulu kan saya pengen banget pergi ke tuk-tuk, sekarang nggak ada keinginan apa. Cuma saya itu dalam hadirat Tuhan, udah gitu tok. Jadi dibawa ke Fontaine. Datang pelayannya, pesan makanan semua udah. Tapi nanti dihidangkan kalau udah beduk ya, udah buka ya. Oh iya Pak. Jadi 7 menit sebelum buka udah sediain. Saya mau komplain gak enak, karena ini kan sop buntut. Nanti panasnya hilang nih. Udahlah, saya nggak mau ribut-ribut lah. Kalau istri saya langsung komplain, kamu udah. Walaupun akan jadi gak enak kan, udah saya diemin aja. Lalu datang dia, dipikir saya muslim. Pak, udah buka. Tapi dia bingung, kok saya doanya begini gitu kan. Yang lain kan gitu. Makan, saya menghayati sekali. Nanti kalau Idul Adha, Idul Fitri, sampaikan kemenangan buat semua SPA ya. Idul Fitri ya Pak. Karena itu hari kemenangan. 1 bulan penuh saya ambil komitmen dan hidup di dalam hadirat Tuhan. Nggak punya keinginan apa-apa. Tapi justru ketika Tuhan lihat saya dalam keadaan seperti itu, Dia tahu saya butuh hiburan. Makanya tanggal 24 Juli saya berkesempatan akan berangkat ke Israel. Sudah 32 orang peserta. Saya nggak nyari. Saya cuma diam dalam hadirat Tuhan. Di telepon, Bapak yang harus bawa. Saya bukan hanya berangkat ke sana, tapi saya dapat uang cukup banyak. Hitung-hitung 17 juta lah uang saya bawa pulang. Jadi kita nggak usah repot dengan hidup ini. Tuhan yang ngatur segalanya. Dia tahu hati kita, Dia tahu kita mencintai Tuhan lebih dari apapun. Tuhan yang akan menata hidup kita. Kau nggak usah repot-repot. Kerjakan bagianmu dengan baik. Jangan terlalu engkau paksa dirimu untuk sesuatu apapun.
Biarkanlah apa yang menjadi state-nya Allah, menjadi wilayahnya Allah, kita nanti-nantikan. Bayangkan langsung 32 orang peserta. Itu yang membuat saya terkonfirmasi. Saya nggak kejar apapun lagi. Tidak kejar apapun lagi. Saya berjalan saja menurut aliran Roh Kudus, rencana Allah. Saya tidak mengambil keputusan-keputusan yang salah. Bila itu menyakitkan hatiku, saya berkata, Tuhan, jangan sampai aku mengambil keputusan salah. Jadi kalau nanti Anda juga udah merasa nih nggak cocok nih, kita mau pendeta ini makin hari makin gila nih, khotbahnya kayak nggak mendarat ini, khotbahnya kayak nggak menyentuh bumi nih. Bulan 8 kita perpanjang gedung. Kalau nggak usah lagi kita perpanjang. Kita cari gereja masing-masing. Saya pulang ke kampungku, Anda cari gereja sesuai menumu. Karena gereja sekarang seperti restoran, banyak. Saya sudah berdoa sama Tuhan begini, dengar baik-baik, dengar baik-baik. Tuhan, saya tidak ngancam-ngancam Tuhan. Saya tidak ada di posisi bargaining. Saya hanya ada dalam tapi bila Tuhan pandang mereka lebih baik tidak di sini, sudahlah, izinkanlah aku pulang. Tuh. Bingung ya ngeliat pendeta kayak saya ya? Kamu bingung pasti. Karena saya tidak punya ambisi apapun kecuali, tapi kalau masih ada di 10 orang yang serius mau setia, mau ikut Tuhan, saya akan tetap melayani. Kalau nggak ada lagi ya sudah. Tuh. Percayalah, saya bukan tipe pendeta yang begitu-begituan. Karena aku udah selesai dengan Tuhan. Aku bilang, Tuhan, aku mau taat kepada keinginan-Mu. Saya sedang membuat diri saya terkurung dalam satu keadaan, dalam tanda petik menderita loh. Kalau saya ngomong begini terus-terusan, Anda tidak melihat bukti nyata bahwa saya Tuhan, saya berdoa, saya tidak berubah, Anda bisa bilang ngomong kosong kue. Mampirlah sekali-sekali, lihatlah apa yang kulakukan. Aku tidak punya kerinduan lain kecuali menghampiri Tuhan. Dan aku selalu berkata, Tuhan, aku akhiri seluruh perjalanan pelayananku yang tidak memuliakan Tuhan. Terus next. Maka saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, perhatikan baik-baik. Kayu salib adalah tempat bertemunya seruan, Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Sekaligus jawaban Tuhan, aku di sini di kayu salib ini. Maka perhatikan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini sudah menjadi sebuah aturan, sudah menjadi sebuah rentetan. Setelah penderitaan ada kemenangan, setelah kesulitan ada sukacita, dan seterusnya. Maka kemenangan itu akan kita terima setelah dalam pergumulan. Maka saya mau katakan begini, kalau engkau menderita, jadikan penderitaanmu di bumi ini menjadi sebuah
tantangan bagimu untuk semakin sungguh-sungguh mengasihi Tuhan sampai engkau mencapai kemenangan itu. Maka sudahlah, nggak ada lagi yang menjadi persoalan bagi kita. Ya, kan kemarin saya udah bilang ya, saya ini sudah memberikan hidup saya bagi pekerjaan Tuhan ini. Tentu Tuhan tanggung jawab, percaya. Maka sampai sekarang kita nggak pernah sedikit-sedikit kita diizinkan dalam persoalan, nggak masalah. Harus, supaya saya tidak menjadi angkuh. Tapi kan saya udah ngomong kemarin ya, nanti akhir April saya akan berangkat ke Jakarta. Tanggal 28 saya akan berangkat ke Jakarta sampai tanggal 4. Sebab tanggal 5-nya saya diminta untuk khotbah Paskah di kantor Bupati Deli Serdang. Maka saya tanggal 4 sore udah harus take off dari Jakarta. Sebenarnya sih saya nggak perlu juga lah minta begini. Tapi saya sudah sempat umumkan gini, yang berangkat tuh kami berdua, saya dengan istri saya. Karena mami saya itu berulang tahun yang ke-80. Kalau saya nggak datang, tadi dibilang anak kualat ya. Saya datang. Tapi tiket saya sudah di handle. Saya tinggal ngomong aja saya mau ke Jakarta, banyak orang mau, maaf lah bukan sombong, banyak orang mau nampung saya, banyak orang mau niketin saya. Maka tiket saya sudah dibeli pulang balik. Cuman ibu gembala belum ada. Dan ini tanggung jawab kita semua. Karena dia datang ke sana bukan untuk menghadiri ulang tahun saja, dia mengikuti Rakernas WBI seluruh dunia. Minggu depan, selama 2 kali minggu, kita mau jalankan persembahan ke depan buat tiket Ibu Gembala. Yang bilang amin paling kenceng Pak Bima. Pak Bima udah ngangguk, mungkin dia paling gede sesuai dengan aminnya. Yang lain saya nggak tahu. Atau mungkin dalam hatinya selama 2 minggu ke depan aku tidak datang gereja. Tak apa-apa, karena aku tahu kau pasti kasih 2.000. Ya, termasuk juga Ibu Malau, kamu harus kasih paling banyak. Karena saya ingat dulu dia pernah bilang gini, kalau Bapak ke Jakarta lagi, aku pindah gereja. Tuh lihat depan rumahku ada gereja Metodis, aku pindah ke situ. Aku tidak ke Jakarta lagi, Bu. Harusnya juga kau mengerti. Ya, bukan minggu ini, minggu depan kita bawa persembahan kita. Tiket pulang balik itu bisa 2,5 juta. Kok jadi sampai kemari ya? Oke lah, itulah pergumulan yang kami alami. Pergumulan-pergumulan itu sedang membawa kita pada kemenangan. Sudahlah, penderitaan apa sih yang kau alami? Penderitaan yang kau alami belum sampai mencucurkan darah. Penderitaan yang kau alami belum sampai teriakan Yesus, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Tapi kalau engkau boleh mengalami penderitaan itu, dengar Tuhan berteriak, mengapa kau tinggalkan aku? Sekaligus dia memberi jawaban, sebab penantian kita bukan di sini, penantian kita di rumah Bapa yang kekal. Penderitaan yang kita alami tidak seberapa, jalanilah, sebab percayalah, tidak ada badai yang tidak usai, tidak ada pesta yang tidak selesai, semua akan berakhir. Teruslah hayati setiap kejadian di dalam Tuhan. Sampai pada akhirnya kita boleh mengatakan, Tuhan Engkau segalanya. Berarti mari, apapun menjadi pergumulanmu, jangan pernah kecewa, apalagi tinggalkan Tuhan. Tuhan harus menjadi segalanya
bagi kita. Selamat menghayati hari kematian Tuhan. Semoga kita semua boleh menjadi orang-orang yang menghargai pengorbanan Tuhan. Amin. Haleluya.